Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prastiwati, NIM 2019-042 dari kelas Hukum Lingkungan G, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari perikanan itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini mengartikan atau mendefinisikan perikanan itu merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya, mengenai asas. Jadi, pengelolaan perikanan ini dilakukan berdasarkan asas. Yang pertama, manfaat, kedua, keadilan, ketiga, kebersamaan, keempat, kemitraan, kelima, kemandirian, keenam, pemerataan, ketujuh, keterpaduan, kedelapan, keterbukaan, kesembilan, efisiensi, kesepuluh, kelestarian, dan yang terakhir, pembangunan yang berkelanjutan. Mengenai tujuan dari undang-undang ini, jadi pengelolaan perikanan ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Yang kedua, meningkatkan penerimaan dan devisa negara. Ketiga, mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Keempat, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan. Kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan. Keenam, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing. Ketujuh, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan. Kedelapan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal. Dan yang terakhir, menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Mengenai ruang lingkup, jadi undang-undang ini berlaku untuk yang pertama, setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Yang kedua, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Yang ketiga, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dan yang keempat, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing. Mengenai wilayah pengelolaan perikanan, untuk penangkapan ikan dan atau pembudidaya ikan ini meliputi yang pertama perairan Indonesia. Nah, perairan Indonesia ini adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Yang kedua, ZEEI, yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Yang ketiga, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Mengenai pengelolaan perikanan ini, yang pertama, dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Yang kedua, untuk kepentingan pengelolaan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
Jadi dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan ini, Menteri menetapkan yang pertama rencana pengelolaan perikanan, kedua potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, ketiga jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang keempat potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan yang kelima, potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Mengenai usaha perikanan ini dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Untuk pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan, dan juga pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. Dan pemerintah ini berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri ini dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Selanjutnya, mengenai usaha perikanan, pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini, yang pertama, ayat pertama, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Ayat 2, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEI wajib memiliki SEPI. Ayat 3, setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di ZEI wajib membawa SEPI asli. Ayat 4, kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Ayat 5, kewajiban memiliki SEPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau membawa SEPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku bagi nelayan kecil. Pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini, kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berupa pertama, bukti kepemilikan, kedua, identitas pemilik, ketiga, surat ukur. Jadi pada pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia. Selain dilengkapi dengan dokumen di atas, harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Dan kapal perikanan yang telah terdaftar diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjutnya mengenai pendaftaran diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan, maka Menteri menetapkan yang pertama, rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional, kedua, klasifikasi pelabuhan perikanan, ketiga, pengelolaan pelabuhan perikanan, keempat,
persyaratan dan atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan. Kelima, wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan. Dan keenam, pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah. Nah, dalam rangka kesempatan operasional kapal perikanan ini ditunjuk Syah Bandar di pelabuhan perikanan. Ada beberapa tugas dan wewenang Syah Bandar. Yang pertama, menerbitkan surat persetujuan berlayar. Kedua, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. Ketiga, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan. Keempat, memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Yang kelima, memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut. Keenam, memeriksa logbook penangkapan dan pengangkutan ikan. Ketujuh, mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Kedelapan, mengawasi pemanduan. Kesembilan, mengawasi pengisian bahan bakar. Kesepuluh, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan. Kesebelas, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. Ke-12, memiliki penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan. Selanjutnya, mengenai penelitian dan pengembangan perikanan, pemerintah mengatur, mendorong, dan atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal. Selanjutnya, pada pasal 71 huruf A, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan Perikanan. Jadi pengadilan perikanan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Penyidikan, penuntutan, dan memeriksakan di sidang pengadilan perikanan. Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penuntutan juga begitu, dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Selanjutnya, mengenai ketentuan pidana, saya mengambil satu contoh pada pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ini yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, bunyi dari pasal 9 ini, ayat pertama, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan ayat kedua, ketentuan mengenai alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ini sebagaimana dimaksud pada pasal yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.